Kembali lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan karena horor minggu lalu itu banyak banget, ada 3 loh horor Indonesia. Film non horornya ada 2, berarti ada 5 film Indonesia yang tayang minggu lalu. Iya. Terus pas kita lihat jadwal, jamnya udah tidak bersahabat, padahal baru hari kedua ya. Iya. Ketiga, yang masih banyak jamnya hanyalah film berjudul Jalan Pulang. Bener banget ya. Buset dah, gila, ini banyak banget jamnya daripada Bahkan yang lain. Yang waktu aku nonton rame loh. Iya. Rame banget. Padahal studio besar tapi masih rame banget loh. Padahal aku pengen nonton yang itu, satu lagi horor yang Malam Jahanam, filmnya Nayato gitu ya. Dulu cuma ada di Basura ya. dong. Jadi ya udahlah, kita coba nonton. Karena yang mainnya juga wow semua ya, wowza anjir yang mainnya. Ada gila sih, 3 nama besar ya. Luna Maya, ada Syarifah Danis sama Taskia Namia yang udah sering kita lihat di film-film horor Indonesia pada umumnya. Semuanya ya, 3-3-nya ya. Kurang Yasamin Jasem aja nih. Oh iya benar. Iya, asli biar komplit semua gitu ya. Tapi anyway, film ini selain itu juga ada kayak Sujiwo Tejo, ada Yayang Cenur, ada Kiki Narendra seperti biasa, Ruth Marini seperti biasa. Ruth Marini ada seperti juga. Biasa jadi dukun lagi. Enggak, asisten dukun dia. Ya, tetap intinya yang berkaitan dengan dukun. Mencuri perhatian adalah ini didirect sama Zero Point. Iya. Ini tuh orang yang namanya sering keluar kalau ada film horor dibuat gitu kan, berdasarkan thread viral. Kisah mistis viral apa gitu buatan Zero Point. Terus dia jadi director tiba-tiba. Berarti ini pertama ya? Pertama perdana jadi director langsung nge-direct Luna Maya. Dan apakah itu membantu ke filmnya? Itu dia pertanyaan besarnya ya. Jalur thread viral nih, kamu bisa jadi director. Ini berarti salah satu cara buat kalian yang pengen kamu lah bikin. Apa kayak thread memasak kok enggak ya? Thread viral apa kayak di viral-viralin? Viral selingkuh. Nah, bisa. Astagfirullah, nggak jauh-jauh ya. Itu soalnya yang lebih ramai biasanya. Film ini tuh ceritanya tentang seorang anak bernama Arum. Ya, yang tiba-tiba kesurupan sebelum ulang tahun. Dia kesetanan pokoknya. Nusuk-nusukin teman-temannya. Astagfirullahaladzim. Pakai jangka. Iya. Masih ada nggak ya? Baru ngomong masih kali ya. Masih ada kali ya. Tahu ya, kita udah lama nggak sekolah. Masih ada sih yang pakai jangka. Ada sih, nggak mungkin nggak ada lah. Pelajaran tematik kan biasanya kayak gitu. Ya bisa apa aja sih, seni juga bisa, matematik juga bisa. Benar-benar. Pokoknya si Arum ini nusukin teman-temannya dan akhirnya dikeluarin dari sekolah. Dan ibunya Arum, which is adalah Luna Maya ya. Iya. Namanya Tini. Iya. Ini mencari bantuan gitu. Kenapa anak gua kesurupan? Ceritanya di sini tentang si Tini ini road trip bener. Kok road trip ya sih bener. Road trip kemana-mana mencari dukun. Somehow itu mirip banget sama film Di Ambang Kematian. Nah, aku bedanya treatmentnya aja yang beda gitu. Oke. Kalau Di Ambang Kematian, road tripnya itu dilakukan terakhir ketika karakternya sudah jalan buntu banget. Ngerti gak sih? Jadi nggak bisa menemukan solusi kenapa keluarga kita dapat kutukan gitu. Kalau ini dibalikin di depan. Arum itu punya adik yang cowok ya, yang masih terus kecil. Punya satu lagi, Teteh Lia. anak angkat ya, yang diperan sama Taskia. Ya udahlah, akhirnya mereka berempat pergi aja, ngider-ngider nyari dukun ke Bali ya. Nggak ada yang kayak di Bali. Padahal di Tasik itu. Oh, bukan Taman Mini. Aku pikir Taman Mini. Gimana menurut kamu Jalan Pulang? Apa dulu lah yang disuka dari Jalan Pulang? Ini apakah perjalanan pulangnya atau perjalanan perginya? Ya kan dia pergi dan pulang, gimana sih lo? Ngerti gak sih? Yang aku suka itulah 3 orang ini. Maksud aku artisnya, pemain filmnya. Bakal susah terulang gitu. Ya kan di satu film buat mereka ketemu. Maksudnya ini tuh udah jajarannya udah mantap banget, acting udah oke lah ya gitu. Tapi apakah cukup membawa itu nanti? Maksudnya belum apa-apa udah langsung tidak suka. Habis gimana dong? Iya. Aku pusing. Pokoknya ya itu sih daya tariknya itu sih kalau buat aku. Even sampai Sujiwo Tejo pun aku kangen gitu pengen lihat. Itu pas bagian dia juga oke banget main, sih. Ya kan. Akhirnya ada lagi di sini gitu. Terakhir aku ingat Sujiwo Tejo tuh di Mangkujiwo ya yang aku ingat. Horor udah lama itu juga gitu. Yang dia main biola. Pokoknya apa sih main biola kok gini? Biola ya. Ini biola. Lo ngapain sih? Ya. Itulah. Gak main biola sih, main trompet salah lagi.
Sejatinya di Mangku Jiwa main trompet ya. Mohon maaf baru inget siapa yang main biola ya? Ada nggak ya? Biola. Ada kan? Jarang-jarang gitu ngeliat aktor-aktor gedenya di sini. Ya, tapi ini cocok banget lah jadi karakter seperti ini mah udah makanannya betul, lah ya. Betul. Jadinya ya seru lah ngeliat Sujiwo meskipun nggak banyak gitu ya. Iya, sayangnya nggak banyak ya. Itu juga menarik. Terus apa lagi nih? Kebun singkong aku suka. Kebun singkong. Nggak tahu kan kamu? Jangan aku salah. Pas yang kata di rumah Kiki Narendra mau pipis terus yang adegan di itu kebun singkong kalau nggak salah nih, tolong diralat ya. Maksudnya selama ini kan kita kayak jagung, sawah kayak gitu kan. Bambu kayak gitu. Tapi ngelihat kebun singkong yang bagus gitu, yang gede, yang tinggi-tinggi gitu, aku baru lihat di sini sih. Jadi kayak ini bagus juga ya lokasi itu gitu. Meskipun agak gelap sih kalau kata aku ya. Iya sih, sering abu-abu ya di sini. Iya, terlalu abu-abu gitu sih. Kalau secara gambar ya masih kurang jelas juga. Ini tuh bagus sebenarnya, cerita tentang keluarga yang mencari obat gitu ya atas penyakit gaib. Kan udah sering itu di film-film yang kayak gitu. Iya. Itu bagus ceritanya. Sayangnya gitu ya, kadang logik ceritanya itu suka aneh gitu ya di film ini. Ini gitu. Ntar dulu, ini masih yang kamu suka? Masih aku suka gitu ya. Oh, udah aneh-aneh aja? Iya, karena kayak yang di awal, wah si Arum kesurupan pas mau ulang tahun, tapi nanti dibahas lahir kabisat, ya kan? Oh jadi 4 tahun sekali. Kita disuruh mikir, ini 4 tahun sekali ceritanya. Benar. Berarti kapan dia pertama menggila gitu, ya kan? Itu kan jadi berpikir lagi aku ke sana. Maksudnya film ini bagus karena bikin kamu mikir. Iya. Tapi pas dipikir lagi ke sana, nah itu dia logiknya aneh gitu. Karena kalau gitu 4 tahun sebelumnya lagi berarti Arum intinya masih kecil kan. Harusnya udah menggila juga. Iya, disitu, harusnya ya kan? Harusnya keluarganya udah tahu gitu. Nah, kalau ada gejala kayak gitu, balik lagi ya, ini ngomongin rules film horor. Menarik, dia tuh kayak pengen bikin rulesnya sendiri, tapi kayak digampangin. Iya sih di satu sisi. Makanya bikin rules itu jangan susah-susah, makanya jadi gitu. Pengen dibikin make sense tapi jadi tidak make sense asli. Itu sih yang pertama yang aku suka dan tidak suka secara bersamaan. Oh ya, oke. Yang aku suka kan aktor dan aktrisnya ya. Yang nggak aku suka di situ juga. Mas aku kayak film ini tuh menyanyiakan kemampuan mereka semua gitu loh. Jadi kayak sayang gitu, kamu udah susah-susah dapat jadwal, udah bikin mereka bersama, tapi kayak aduh tolong banget lah gitu. Jadi kayak sayang gitu, kayak Taskia Namia dijadiin begini, kayak lo kasihan banget kayak gitu. Karakter Oon. Iya, kayak apaan sih gitu. Dia tuh udah dibilang di sini psikolog pula, tapi begini gitu. Ini kita belum ngomongin soal horornya ya, karena jujur horornya mah sangat-sangat boring kalau menurut aku sih. Aku nggak bilang jelek karena mungkin banyak orang yang masih suka dengan horor model jump scare gitu ya. Ini berisik banget sih, parah. Model suaranya yang volumenya 1000% gitu ya. Di sini berisik banget. Iya, atau model horor yang mau nepok punggung ngebalik ya gitu. Mungkin banyak yang masih suka kayak gitu ya, tapi buat aku yang udah sering nonton horor Indonesia yang begitu tuh kayak aduh man, please lah. Mau yang mainnya Tom Cruise gitu ya misalkan, tapi horornya dia disuruh nepok punggung terus ngebalik setan juga, gue pasti bakal bilang ngapain sih lu main film beginian gitu ya. Maksudnya itu udah boring gitu secara treatment horor tuh. Dia kan setiap ulang tahun ya, anggaplah dia udah umur 16 ya sekarang ya. Misalnya 16, 15 atau ya itulah seumur SMA. Berarti kan dia harusnya sudah menggila sekitar 4 kali lah ya. Kalau kabisat nih misalnya. Dan aku cukup kaget sih pas abis adegan tusuk-tusuk jangkar, terus ada dia flashback tiba-tiba bapaknya disikat dong. Itu sumpah aku kaget banget loh, kayak astaga ternyata bapaknya digorok. Itu kayak oh my god, tapi nggak ada polisi di sini, nggak ada profesi yang namanya polisi karena dia ya udah abis ngegorok kalau sekolah. Kalau di sini polisinya memaklumi tindakan kesurupan kayaknya. Oh. Kenapa bapaknya mati, dia kesurupan? Oh ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Kayak gitu. Dan kalaupun misalnya berarti kan udah parah ya. Berarti secara nggak langsung ibunya denial banget dong. Denialnya parah juga dong. Kenapa udah separah itu ibunya, kayak kan dia buka agenda apalah diary atau apa terus maaf aku baru ngelakuin sekarang gitu. Harusnya mah kalau udah tahu begitu mah langsung diinin. Iya kan sih? Dia bilang ntar lah 4 tahun lagi aja. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Itu loh makanya jangan nunda-nunda. Jadi orang itu jangan suka nunda-nunda kerjaan. Jadinya kayak gini nih, kayak Tini. Itu secara logik di situ juga emang udah susah sih di debatnya. Karena gini ya, pertama ketika ada orang terbunuh gitu, pasti ada sesuatu lah outcome-nya ya. Either mau dipenjara kayak mau ditangkap kayak mau dimasukin rehab kayak mau jadi gila kayak mau jadi apa.
pasti ada sesuatu, tapi kita nggak ngelihat itu gitu di karakter Arum yang sekarang. Contoh yang paling gampang lah ya, logik dalam bercerita soal kenapa setan bisa ngebunuh tapi tindakannya dapat konsekuensi itu kodrat. Karakter Vino bunuh anaknya, kata orang adegannya habis itu dia di penjara, nggak usah ada pertanyaan lagi. Kok Vino tiba-tiba di penjara? Ya lu pikir aja sendiri anjir di adegan awal anaknya kepalanya muter sendiri, emang polisi mikir kenapa anaknya muter sendiri kepalanya? Itu Pak kesurupan. Oke, terima kasih gitu. Kan gak gitu anjir ya kan maksudnya. Nah dan gitu kan kita tuh ngelihat ada progresnya gitu karakternya ya kan. Meskipun di sini Arum kayak lupa gitu ya. Ya kan kayak apa aku bunuh bapakku gitu ya. Kayak dibuat seakan lupa tapi kan si Tini ngelihat anjir. Ya kan at least harus ada sesuatu gitu. Masa ini baru kejadian ya udahlah. Iya kayak dibiarin kayak ya ampun denialnya sih kelewatan ya kalau kayak sakit mah gitu kayak baru kambuh lagi nih mahnya ayo kita obati gitu. Nah itu sih masih oke lah ya kalau sakit udah 4 tahun nggak pernah mah tiba-tiba mah anjir ya gimana itu, lah. Soalnya parah banget gitu. Kayak ya ampun kalau misalnya kemarin kayak nusuk pakai jangkar itu jangkar buat kapal dilempar nggak tenggelam. Kayak jangka oke lah ya kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau sampai ngegorok bapaknya sih mah. Iya, meskipun kata-kata terakhir bapaknya jaga Arum, sembuhkan Arum. Iya. Tapi sih gue langsung berpikir, anjir gimana ini? Mengerikan sih. Iya, besoknya atau lusa langsung gue bawa ke dukun yang itu tuh, yang punya banyak pengikutnya. Nggak boleh. Bapaknya suruh dari nomor 1 dulu. Kan itu di agenda ada 60-an, ada 100.000 mungkin. Nah ini harus nih, berurutan. kenapa dia bukannya baru sekarang? Iya, dan kan dia udah tahu dari dulu ada itu. Terus kayak misalnya ini juga, kenapa dia nggak buka pas yang bapaknya langsung mati parah langsung aja saat itu. Atau kan nggak mungkin bapaknya nulis pas jadi hantu, misalkan. Ya kan? Atau nggak sengaja nemu gitu ya. Iya, gitu. Ini makanya dia udah nyimpan. Terus dia juga minta maaf kan, baru sekarang. Itu juga aku nggak ngerti list bapaknya itu list berdasarkan apa sih? Berdasarkan abjad guys. Kayak ya ampun repot banget. Aku tahu berdasarkan rating di Google. Dukun Kiki Narendra ratingnya 3 itu kayak dari 5 ini dulu. Kalau emang soalnya ada adegan yang kayak dia ke dukun yang terakhir tuh yang remeh banget itu. Dia ngomong gini, saya sudah menunggu kedatangan kamu karena saya sudah sama suami kamu sudah ngomongin ini dari lama tapi kamu gak datang. Kenapa dia gak tahu itu di nomor 1? Iya harusnya itu aja dulu. Bener. Kenapa jadi kayak maksudnya suaminya juga ngurutin itu tuh berdasarkan apa gitu? Berdasarkan rating Google. Mungkin dia mikir gue belum percaya sih ke dia walaupun kita udah teleponan dia udah jalan gitu. Cobain. Itu gitu. Kayak aduh apaan sih? Itu makanya gak usah lah digitu-gituin. Maksud aku tuh mendingan random aja. Iya kan? Random aja. Kayak di ambang kematian tuh kayak gitu. Tapi dia tuh kayak hopeless, ngerti gak sih? Jadi kayak nanya ke orang-orang, ada orang pintar gak ditunjukin? Oh iya ada kesana. Ya udah kesana aja gitu, ngikutin aja. Ini tuh kayak makin bego kalau lu ngikutin petunjuk asli. Cukup aneh ya. Jadi si Marsinah which is Sarifa Danis itu di awal kan dia nangis dan kesel marah gitu, marah banget ketika anaknya meninggal. Terus dia ngomong kalian semua akan membalasnya gitu, membayarnya gitu lah pokoknya. Terus akhirnya dia meninggal kan, maju kan ke depan 30 tahun kemudian. Terus udah pada gede dan lain-lain. Terus tiba-tiba ya itu si hantu Sarifa Danis itu si Marsina datang terus. Mungkin karena dulu pernah ngomong gitu kan, pernah mau kamu harus membayarnya dan lain-lain. Tapi ternyata di belakang diceritain kalau ini adalah tingkah laku supir bapaknya. Iya, yang lain, orang lain gitu. Jadi berarti bukan Marsina. Iya, betul. Bukan atas kemauan Marsina, ternyata ya udah. Iya. Ada orang lain. Jadi nggak sinkron. Sebenarnya dia kan bunuh diri aja udah. Iya, benar. Atau ya nggak usah ada omongan dia harus membayarnya. Maksudnya nggak usah ada dialog itu keluar. Iya. Kalau dialog itu keluar kan jadi menyiratkan dia tuh dendam. Iya, kalau ini kan enggak. Kalau enggak kan misalkan ya cukup aja dengan dia ngelihat anaknya. Terus ngelihat ke keluarga yang si Toko Rifno bahagia, makin sedih gitu terus meninggal. Itu kan masih lebih make sense. Kalau ini kan kesannya jadinya kayak ya tapi balik lagi. Film ini lebih mengutamakan plot twist. Iya, tapi plot twistnya tuh nggak enak gitu. Nah, itu dia kesukaan warga kan gitu. Abis itu kan mati kan, terus ternyata diangkat lagi sama pacar yang dia suka tuh si supir. Dilakukan pada saat itu juga kan karena waktu muda dong. Tapi kenapa baru datang ke Tini setelah 30 tahun kemudian itu kenapa? Kenapa nggak disikat dari waktu Tini kecil aja atau gimana? Nggak, soalnya nggak ada kayak perlindungan apa-apa, nggak ada keluarga yang gimana-gimana. Tapi kenapa baru muncul ke anaknya lagi gitu? Itu juga bingung sih. Mungkin karena Pak sopirnya bilang kali ke rohnya serang ketika Tini sudah punya anak gitu. Ada ya. Baik lagi kalau logika karakternya juga
Di sini kan ada tuh yang kedukun yang ramai banget itu. Iya. Dukunnya di sini semua rame, tapi pas ketika diserang sama setan semuanya kalah. Dari yang dukun cuma sendirian kayak Kinarendra gitu ya, oke lah wajar. Terus level 2 dukun ya yang Cenur ya. Iya, ada pengikutnya banyak. Marina. Nah, tapi pas diserang nggak ada yang lain pada kemana tuh. Iya. Pas lagi adiknya buka ikatan juga nggak ada. Si Arum sendirian. Iya, nggak ngerti itu. Padahal pas ritual banyak banget udah kayak ritualnya yang sosok estetik gitu yang pakai kerudung emas apa sih orange. Ya, nutupin kepala gitu kan. Dukun ketiga bos terakhir baru deh ada semua yang heboh gitu ya. Yang heboh. Ibu Tini kan masuk tuh, kamu tunggu sini ya anak-anak. Tiba-tiba ada ibu lain, nih ganti baju. Tapi si Teteh Lia ikut ganti baju. Padahal kan dia bukan ngapa-ngapain kan ya. Iya, nganterin doang. Udah kira terjadilah ritual. Nah terus Ibu Tini, which is Luna Maya kaget nggak? Iya benar. Teteh, kamu ngapain ganti baju? Nggak tahu. Masa kayak ampun di sini kasihan banget loh Tazkiana Mia ya. Anda yang udah main segala rupa dengan sangat bagus. Di sini ketuk karakternya ya ampun on banget. Ya, secara dia di sini udah mana dewasa, psikolog. Bener loh, dia disuruh ganti baju aja nanya kek secara manusia normal kan, lo kenapa saya ganti baju bu? Saya kan cuma nemenin biar supaya apa? Plot twist lagi. Iya. Kalau ternyata itu adalah tumbal. Akhirnya dia kan nangis-nangis, nggak apa-apa deh, aku yang penting Arum selamat gitu. Ya ampun, aku jadi kayak Allah kasihan banget Tazkia disuruh begini. Terus ya udah akhirnya Ibu Tini, Luna Maya kedukun kan, kamu gini. Akhirnya dia balik lagi ke anaknya. Sumpah ibu nggak tahu kalau kamu bakal dijadiin tumbal, tapi nggak ada langkah selanjutnya. Ya udah kalau lo nggak mau ya stop dong, berhentiin dong. Bilang enggak, ya iya emang enggak. Dia cuma melukin si Kak Teteh Lia aja, sambil sama-sama menangis bersama. Mungkin dia pikir ya udahlah nggak apa-apa gitu loh ya. Yang penting harus selamat gitu loh ya. Cuman ya ampun kayak kesian. Tapi akhirnya apa? Tanpa ada masalah yang lain, gagal juga dong. Gagal juga. Entah nggak jelas pokoknya. Tiba-tiba ya Syarif Adanis keluar lagi aja dan disikat semuanya. Iya. Itu kayak gagal itu tuh lagi. gimana Entah sih gitu? Kenapa gagalnya gitu nggak jelas. Selain rulesnya yang nggak jelas juga ya itu ritual-ritualnya ini gimana gitu ya? Tidak detail juga. Pengen diliatin ritual yang berbeda-beda, yang punya pendekatan macam-macam, tapi tetap kayak sama aja bagi aku gitu semua. Karena ya lu tuh nggak bisa ngasih tahu ini tuh ritualnya ngapain, harus gimana gitu. Cuman yang penting estetik aja, yang penting ada ritual yang keren gitu, pakai tudung atau ada yang nari-nari main gamelan. Esensinya teh apa anjir gitu. Udah pakai ini lagi terakhirnya pada bunuh diri semua gitu, tapi ya ampun. Nggak ngeri asli. Mau dibikin aku paham maksudnya mau bikin keren banget mau gitu. Cuman ya Allah apaan sih malah kayak gitu jatuhnya. Ada yang giniin pakai selendang terus putus ke kolam tuh enggak? Yang kayak gitu-gitu terus sampai kayak gong gini. Itu kayak aduh apalah gitu. Dari seng kali dibuatnya. Itu kayak lo sayang banget, kasihan sih. Ini tuh esensinya tuh nggak ada gitu dari semua ritual yang dilakukan tuh apa gitu, intinya gimana, ngapain gitu. Even ada yang ritual yang dukun yang kedua yang Cenur pas ngelihat si Arum kesurupan, terus di depan dia kan dia cuma ngomong demit. Kan saya sudah tahu anjir dari awal juga dia ke situ tuh emang kesurupan anjir. Kenapa harus ada dialog itu keluar gitu? Aku kaget sumpah. Demit ya, iyalah emang apa lagi anjir. Dan yang paling menyayangkannya kan di sini emang pengen dibikin emosional ya, maksudnya drama keluarga nih. Balik lagi nih, ini nggak tahu kenapa ke diambang kematian mulu komparasinya, karena diambang kematian juga sama keluarga, ayah ibu anak dua gitu. Cuman lebih dapat di sana drama keluarganya itu. Karena di sini tuh ya gitu kedekatannya kita nggak dapat sama sekali. Background karakternya aja kayak ya udah gitu doang gitu. Kita nggak pernah tahu dari awal tiba-tiba Arum udah main tusuk-tusuk aja gitu kan sekolah. Diceritakan lewat flashback pun tidak membantu. Anjir, Luna Maya ngapain? Lia jadi anak angkat tiba-tiba jadi psikolog gitu. Tapi sebenarnya jadi psikolog juga nggak apa-apa. Psikolog juga nggak apa-apa. Percuma lu ngasih begitu asli. Jadi kayak WTF gitu. Terus mereka kayak berusaha banget pengen bikin satu scene yang ngelihat kehangatan keluarga gitu. Ayo lo komodo. Asal rajin komodo. Iya, jadi kayak wow, gila men. Itu enggak banget sih juga. Komodo, kamu lucu sekali. Itu kayak abis itu kayak di slow mo tertawa bersama-sama. Aku malah ngeliatnya kenapa ini? Dipikir bisa seinstan itu apa gitu ya? Nggak bisa men, nggak dapet asli. Jadi nggak dapet. Sebenarnya bagi aku horor Indonesia kalau udah dari karakternya aja nggak kebangun gitu ya, gimana koneksi mereka ke karakter yang lain, udah fail sih. Maksudnya jadi bodo amat lu mau matinya
pakai selendang juga gitu ya di langit sambil terjun juga gue mah nggak peduli. Film ini tuh padahal di awal kayak Sharifah Danis berdarah-darah, oke lah, iya nangis, oke lah. Maksudnya aku pikir tuh udah gitu ya, udah gitu tuh bakal cerita dulu, kagak anjir depannya langsung datang si ya Arum, ke ulang tahun aku 5 hari lagi, 5 hari sebelum ulang tahun, 4 hari ya itu lagi, 3 hari, anjir bodo amat. Udah 1 hari terus 1 jam, 3 menit 3 menit itu pun akhirnya konklusinya jadi membingungkan. Iya. Kan ternyata sopirnya yang bikin rohnya Sharifah Danis kayak gitu. Terus dia yang ngegagalin juga kan di akhir. Tapi terakhir masih diserang. Iya. Itu gimana? Coba losnya kasih tahu kita, pengen tahu gitu maksudnya. Karena emang tidak ada esensinya ritualnya. Iya, benar. Horor kalau dari rulesnya aja udah berantakan sih, udah sih yakin gua kesananya ngaco asli. Iya. Ngaco, dan makin banyak itu pertanyaan kayak kita tiap makin ada yang kesini kok kenapa begini? Iya benar. Kenapa tadi nggak terjawab gitu? Lagi ya. Gak usah bikin rules, sudah aja ngarang gitu. Random aja kayak misalkan The Monkey gitu kan. Nah itu lebih bagus. Lu mati ntar satu-satu gitu. Gak tahu lu kan kapan matinya. Bukan yang nyalain juga gitu ya makanya. Gitu lu mati aja gitu udah. Bener lu bikin gitu daripada 4 tahun sekali kabisat lah apalah anjir kayak gitulah pakai list inilah gitu makin nggak jelas. 3 menit menuju memori habis. Sampah. Sayang banget karena kejadian 3 aktor ini di dalam satu film itu langka gitu ya. Ketika film ini bisa gitu ada kesempatannya malah disia-siakan gitu dengan sorry to say nih treatment direkturnya sumpah boring, jump scare dengan volume 1000%. Iya, berisik banget sih. Jump scare nengok, aduh anjir. Jump scare ngelihat kolong kasur nengok, anjir. Aduh, men. Mau sampai tahun apa anjir masih bikin horor dengan treatment kayak gitu ya? Tolonglah. Mungkin yang lain suka balik lagi tapi siapa tahu selera ya. Warga-wargi gitu yang jarang nonton masih suka gitu. Enggak, tapi di depan aku walk out tau. Oh gitu. Aku pikir baru setengah film terus aku pikir dia pipis. Enggak balik-balik sampai akhir. Oh gitu. Ya. Kasihan. Ya kan pas bagian mana pasti mau tepuk punggung ya. Aku nggak inget sih pastinya. Aduh, aku pas udah adegan itu di awal aja kayak dia bikin sering lagi. Anjir. Terus di akhir masih ada lagi, tau gak lah? Di akhir yang Luna Mayanya kerasukan terus. Bu, iya. Ya Allah, masih pakai adegan begini-begini. Aku mah kayak kalau udah ngeliat ibu gue kayak gitu, gue tendang ke sungai. Wah, dasar nih iblis anjir ya. Itu kayaknya masih ibu-ibu harum. Aduh men, film udah mau beres masih aja pakai treatment begitu. 2 menit menuju memori habis. Jadi skornya berapa nih untuk Jalan Pulang? Sumpah aku tuh bingung ya. Tadinya aku 4,5 deh. Tapi pas diurutin lagi ya udah deh 4 aja. Jalan. Mundur lagi. Habis gimana dong? Udah naik. Iya. 4 botol pecah per 10. Oke. Aku 4,5 lah ya. Setengahnya untuk case-nya lah. Case-nya menarik dan ada sejiwa-tejo aja sih di akhir itu gitu. Juga. Jadi kayak yalah boleh lah kasihan meskipun pas bagian kepala dia buntung kepalanya kayak gepeng ya. Kayak emang iya ya. Kayak balon kempes gitu ya. Yang dari masa sungai. Kepala manusia dari air ikutan ini juga menyusut padahal baru dipenggal. Silakan nonton Jalan Pulang, menurut kalian gimana filmnya? Jangan lupa kalian juga bisa isi skor dan review singkatnya ya di scorefilm.com. Silakan untuk Jalan Pulang. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip dan juga join membership Cinecrip dan juga beli merchandise Cinecrip silakan ya. BTW setengahnya buat judulnya deh, Jalan Pulang. Judulnya nggak ada iblis-iblisnya sama sekali. Iya benar. Masih akal kan? Iya. Meskipun tulisannya masih merah ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.